Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan rabbi ishrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di rumahnya yang mulia ini dalam rangka menjalankan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah kita telah laksanakan bersama-sama secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang seluruh pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat, sampai hari kiamat kelak. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, Allah tidak memerintahkan kita hanya beribadah, tetapi juga memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu bisa salah arah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat Al-Maidah ayat 11. Ayat ini sangat menarik. Allah menghubungkan keimanan dengan ilmu. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita ingin mendapatkan ilmu yang berkah, tetapi terkadang kita lupa menjaga adab ketika kita menghadiri majelis ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan membahas yang ringan-ringan saja, karena badannya masih terasa capek keliling-keliling kota dari Bandung, dari Bogor ke Bandung ke Jogja. Kalau udah sepuh terasa juga ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan berdiskusi dengan jamaah sekalian, yaitu terkait dengan adab menghadiri majelis ilmu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali sebaiknya apa yang kita lakukan ketika kita sedang menghadiri majelis ilmu tersebut.
Jamaah yang dirahmati Allah, ada yang datang lalu langsung menyandarkan diri ke tembok. Nah, ini biasa nih. Jadi ketika kita sedang menghadiri kajian di sebuah masjid misalnya, atau suatu ruangan lah gitu, ketika kita datang ke tempat tersebut seperti kita sekarang ini dalam rangka mengisi waktu syuruk, seringnya adalah teman-teman atau jamaah itu menyandarkan, nyari sandaran lah gitu ya, supaya nyaman. Ada yang juga selonjoran kakinya gitu kan. Itu dalam rangka ya memang mungkin situasi ya, badan kita seperti apa. Ada yang mungkin dengan sibuk bermain HP yang digegamnya. Ada yang berbicara sendiri, bahkan ada yang sampai tertidur. Padahal para ulama dahulu mengatakan adab didahulukan sebelum ilmu. Mari kita bicarakan lebih lanjut. Imam Malik pernah berkata bahwa ibundanya terlebih dahulu mengajarkan adab sebelum belajar hadis. Kita pernah mendengar hal itu. Mengapa adab lebih didahulukan? Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Tetapi ilmu yang bermanfaat tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu turun kepada hati yang menghormatinya. Banyak orang berilmunya sedikit tetapi berkah. Sebaliknya ada yang ilmunya banyak namun tidak mengubah akhlaknya. Kita datang ke suatu majelis tentunya dengan niat yang ikhlas. Niat pertama bukan supaya dianggap rajin, tetapi bukan supaya juga dikenal ustadznya, bukan supaya dipuji, akan tetapi semata-mata mencari ridha Allah. Setiap langkahnya menuju masjid atau menuju tempat majelis ilmu akan dicatat sebagai pahala. Ini kami mengingatkan kembali saja, karena semuanya insya Allah sudah memahami. Bahkan yang lebih baik adalah datang lebih awal. Para sahabat berusaha datang sebelum Rasulullah SAW memulai majelis. Apa keuntungannya ketika kita datang lebih awal? Tentunya ini sangat banyak sekali ya, dimana hati lebih tenang, bisa sholat sunnah. Kalau kita tadi berangkat dari rumah lebih awal, azan sebelum dikumandangkan, maka dapatlah sholat sunnah tahiyatul masjid. Terkadang kalau azannya agak terlambat atau muadzinnya yang mengumandangkan azannya agak panjang, sehingga waktu sholat tahiyatul masjidnya nggak sempat. Jadi kita tinggal waktu melaksanakan sholat qobliyah subuh. Jadi ada manfaat yang lebih baik apabila kita datang lebih awal. Kemudian mungkin barangkali bisa juga membaca Al-Quran walaupun 1 ayat 2 ayat ya. Bisa juga berzikir.
atau mendapatkan tempat terbaik. Di mana tempat terbaik? Kalau sebelum sholat adalah saf yang paling depan. Mungkin suatu saat saya akan bahas juga. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita datang lebih awal atau maksudnya dalam satu kajian, gurunya sudah datang, kemudian kita duduk mendekati guru. Kalau sekarang mungkin dekat saya gitu ya. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW melihat 3 orang datang ke suatu majelis tersebut. Satu orang maju lalu duduk mendekati Rasulullah SAW. Yang kedua duduk di belakangnya. Dan yang ketiga pergi meninggalkan majelis. Belum menjelaskan bahwa yang pertama mendekat kepada Allah sehingga Allah mendekatinya. Ini menunjukkan sunnahnya adalah berusaha mendekat apabila masih ada tempat. Jadi di dalam suatu majelis itu, seperti dulu kita sekolah ya, diingat mungkin waktu kita masih sekolah SD, SMP, SMA gitu, apa kuliah. Kalau kita duduk paling belakang kan bisa sambil ngobrol, kemudian santai. Tetapi papan tulis waktu kan nggak kelihatan ya. Kalau matanya sudah minus, repot. Waktu itu dipaksa karena mungkin matanya kurang jelas dan saking banyaknya mahasiswa atau pelajar, kita berusaha duduk paling depan gitu. Ya, Pak. Tak lain adalah dalam rangka agar apa yang disampaikan oleh guru yang memberikan pelajaran atau dosen bisa ditangkap apa ilmu yang disampaikan tersebut. Begitu juga di dalam majelis seperti kita sekarang ini. Bagaimana posisi duduk yang disunahkan? Rasulullah SAW mempunyai beberapa cara duduk. Di antaranya duduk iftirasi, mungkin udah tahu ya, duduk di antara 2 sujud, modelnya gitu. Atau duduk tawaruk seperti tahiyat terakhir. Atau duduk bersila, atau duduk dengan kedua lutut ditegakkan, mungkin bisa begitu. Ada juga yang seperti itu. Duduk ihtiba, memeluk kedua lutut, seperti yang barusan saya contohkan. Itu semua pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya Islam memberi kelonggaran sebenarnya di dalam bagaimana melakukan duduk ketika berada di majelis tersebut. Yang penting tentunya adalah sopan. Apakah boleh bersandar di dinding? Nah, ini perlu kita perhatikan. Ini pertanyaan yang sering muncul tentunya dan sering dikomentari ya. Sehingga banyak juga menjadi suatu perdebatan barangkali yang menjadikan kita kurang nyaman. Jawabannya boleh ya. Seperti yang kita saat ini, ya boleh. Tidak ada hadis sahih yang melarang seseorang bersandar ketika menghadiri majelis ilmu tersebut.
Bahkan terdapat riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pada beberapa kesempatan bersandar ketika berbicara atau beristirahat. Namun para ulama memberi catatan bersandar menjadi kurang baik apabila menunjukkan rasa malas, menyebabkan mengantuk, membuat badan hampir rebah, terkesan meremehkan majelis, membuat orang lain terganggu. Kalau seseorang sudah tua, sakit pinggang, sakit lutut, atau kelelahan bekerja, maka bersandar justru termasuk keringanan yang dibolehkan. Nah, barangkali ini di antara kita memang udah sepuh ya, udah uzur, termasuk yang bicara. Jadi kesulitan untuk tegak, untuk konsentrasi di depan guru. Jadi unsurnya adalah adanya uzur, di mana Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Karena itu jangan mudah menilai orang lain hanya karena ia bersandar. Yang Allah lihat adalah adab dan niatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, penyakit di zaman sekarang, ketika kajian berlangsung, kemudian jamaah juga ikut sibuk. Yang dibuka bukan mushaf, seperti Pak Ustadz Ling buka Quran ayat sekian gitu kan, karena pegang mushaf jamaahnya. Sekarang kan mushafnya ada di HP. Justru yang dibuka adalah medsos. Ini yang bermasalah. Padahal sekali perhatian hilang, bisa jadi satu ilmu penting terlewat. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Duduk sih ya duduk gitu ya, menghadap ustadznya, tetapi pikirannya kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh gurunya itu tidak terlewat, tidak terserap. Ada satu cerita, saya punya ketika saya pulang ke daerah, uas saya bertanya, itu kalau sa'i lari-lari ya? Kayak gitu. Saya bilang, tahu dari mana? Itu kemarin ada orang pulang dari haji katanya. Dia cerita, jadi kalau sa'i itu lari-lari gitu. Akhirnya barangkali saya menangkapnya, oh ini bisa jadi jamaah itu ketika dia mendengarkan ustadznya menyampaikan ilmu tentang bagaimana melaksanakan sa'i gitu kan, bahwa berjalan mengelilingi bolak-balik dari Safa Marwah gitu kan, tetapi ketika ada lampu hijau maka dia berjalannya tidak seperti biasa gitu kan, tapi seperti lari-lari kecil kan gitu. Nah, karena dia tidak konsentrasi, yang kedengaran adalah lari-larinya, kecilnya nggak kedengaran gitu. Begitu disampaikan ke orang lain, menjadi salah, menjadi kurang tepat. Yang sebaiknya dengan adanya teknologi yang sudah dapat kita terima ini, gunakan HP tersebut bila benar-benar diperlukan. Misalkan tadi karena mushafnya sudah digital, jadi kan Qur'annya sudah digital,
atau juga yang sangat berfaedah, seperti kalau dulu kita mencatat gitu kan, mencatatnya pakai kertas dan bolpen. Nah sekarang bisa dicatat dengan menggunakan alat digital tersebut. Allah memerintahkan agar mendengarkan dan memperhatikan sesungguhnya. Jangan memotong pembicaraan, jangan berbicara sendiri, jangan bercanda ketika ilmu sedang disampaikan. Setiap kalimat ustadz bisa menjadi sebab hidayah. Jadi terkadang hidayah itu seperti yang saya sampaikan pernah ya, bahwa seperti angin yang semilir gitu, lewatnya pelan sekali. Terkadang mungkin ustadznya bercanda gitu kan, tapi justru menyentuh hati. Itulah sebenarnya hidayah yang sampai kepada kita, menjadi kuat di dalam hati, dicatat dan terus ingat. Itulah petunjuk. Jadi datangnya petunjuk atau hidayah tersebut kita tidak bisa menentukan, tapi manakala hati kita sedang berkonsentrasi, kemudian Allah kirimkan hidayah tersebut di mana saja, kapan saja. Dan tentunya kepada orang-orang yang khusyuk atau serius di dalam mendengarkan kajian atau ilmu tersebut. Dan pertanyaan tersebut tentunya tidak mempermalukan pembicaranya. Pertanyaan yang baik kepada para pembicara tersebut adalah mempertanyakan hal-hal yang membuat semua jamaah memperoleh manfaat. Jadi kita boleh bertanya kepada pembicara atau ustadznya ya, walaupun kita sudah tahu sebenarnya, tetapi kita bagaimana menyampaikan pertanyaan tersebut agar yang mungkin pembicara itu belum menyinggungnya dan kita ingin membuka sebuah pertanyaan agar dapat membuka ilmu yang baru sehingga para jamaah bisa mengambil manfaatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita di dalam mencari ilmu ini tentunya ingin bertambah ilmunya, dan oleh karena itu sedikit maupun banyak yang kita dapat dari sebuah majelis, yang penting adalah mengamalkan ilmu. Inilah tujuan utama ilmu, bukan sekedar didengar, bukan sekedar dicatat, akan tetapi yang penting adalah diamalkan, karena ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana majelis ilmu menurut para sahabat dan ulama salaf? Para ulama dahulu memiliki kebiasaan yang sangat berbeda dengan kebiasaan banyak orang-orang di zaman sekarang. Mereka tidak tergesa-gesa mempelajari banyak kitab. Mereka justru mendahulukan pembelajaran adab. Diriwayatkan dari ulama tabi'in Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, beliau berkata, kami belajar adab selama 30 tahun, sedangkan belajar ilmu selama 20 tahun. Ucapan ini bukan berarti beliau mempelajari ilmu, nanti setelah 30 tahun ya.
Tetapi hal itu menunjukkan betapa besarnya perhatian terhadap adab bagi para pendahulu kita. Adab adalah seiring dengan ilmu dan mendapat perhatian yang sangat besar. Jadi begitulah para sahabat atau tabi'in, para ulama-ulama yang memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mencari ilmu atau adab di dalam sebuah kajian tersebut. Mengapa demikian? Karena ilmu tanpa adab dapat melahirkan kesombongan. Sebaliknya, adab tanpa ilmu memang belum sempurna. Namun ilmu yang disertai adab akan menjadi cahaya. Oleh karena itu, jangan heran apabila orang-orang terdahulu memiliki ilmu yang tidak sebanyak generasi setelahnya, tetapi mampu memberikan pengaruh besar di dalam masyarakat. Pada masa sekarang ilmu sangat mudah diakses, tetapi perubahan akhlak seringkali tidak sebanding dengan kemudahan tersebut. Kita mengetahui ya, bagaimana orang-orang terdahulu itu bagaimana mencari ilmu, begitu susah payahnya. Akan tetapi zaman saat ini ilmu semua ada di dalam genggaman, yaitu dengan teknologi, di mana kita kapan saja bisa bertanya, apalagi teknologi yang terakhir ya, dengan AI itu, wah itu sangat mudah sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, cara duduk para sahabat ketika Rasulullah SAW mengajar. Para sahabat kita ketahui ya, sangat mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang sangat mendalam. Ketika beliau berbicara, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketenangan. Di dalam hadis sahih digambarkan bahwa mereka duduk dengan sangat tenang, seakan-akan di atas kepalanya mereka itu ada seekor burung. Jika mereka banyak bergerak, maka burung itu tentu akan terbang. Bayangkan itu ya, begitu seriusnya orang-orang terdahulu ketika belajar tersebut. Bayangkanlah pemandangan tersebut ketika ada yang bermain-main. Itu istilahnya 1000 banding 1 ya gitu ya. Yang satu bermain, yang 99-nya serius, kelihatan sekali. Tidak ada yang saling berbicara, tidak ada yang sibuk memandang ke sana kemari, dan tidak ada yang sibuk oleh urusan dunia. Begitu fokusnya mereka benar-benar menghadapkan hati, pendengaran dan pandangan kepada Rasulullah SAW. Bandingkan dengan keadaan kita yang di masa saat ini penuh dengan teknologi. Terkadang seorang ustadz sedang menjelaskan ayat yang agung, tetapi sebagian jamaah sibuk membuka HP-nya, membalas pesan, bahkan nonton video. Mana tahu ustaz kan nggak ngelihat, tenang-tenang aja tuh. Apakah hati kita benar-benar hadir di dalam majelis ilmu tersebut? Khalifah Umar bin Khattab dan semangat mencari ilmunya, walaupun dalam kesibukan yang sangat
sibuk sekali ya, karena beliau seorang khalifah. Namun demikian beliau membuat kesepakatan dengan tetangganya. Pada suatu hari Umar bekerja sedangkan tetangganya menghadiri majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari berikutnya mereka bertukar peran. Jadi tetangganya yang bekerja, Umar bin Khattab mengikuti majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka saling menyampaikan seluruh ilmu yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa kesibukan bukanlah alasan untuk meninggalkan ilmu. Jika tidak mampu hadir di setiap hari, maka tetaplah mencari jalan agar ilmu sampai kepada kita. Bayangkan ya, mungkin sekarang kita nggak seperti itu, santailah gitu, ilmu banyak di HP kan gitu kan. Tapi karena kegiatannya sangat banyak, karena ilmunya mungkin dianggap kurang penting, maka akhirnya walaupun teknologi sudah mendukung, tetapi manfaat dari HP tersebut terkait dengan ilmu tidak begitu banyak. Apa sebabnya? Ya sebabnya tadi, karena semangat untuk mencari ilmu sangat kurang sekali. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Jurman ya dulu, bahwa literasi bangsa kita ini sangat rendah sekali. Salah satunya adalah karena memang tidak berkeinginan untuk memiliki banyak ilmu. Padahal kalau orang banyak ilmunya, insya Allah tidak tersesat di mana dia hidup. Misalkan dia bisa masak gitu ya, seperti saya. Jika mana aja saya bisa masak kan gitu, asal ada kompornya. Mungkin dia punya kemampuan untuk berbahasa, di mana saja dia bisa menyampaikan pengajaran tentang bahasa. Jadi begitu mudahnya ilmu bisa menuntun hidup kita. Bagaimana Imam Malik di dalam mencari ilmu? Malik bin Anas apabila hendak menyampaikan hadis, beliau mandi terlebih dahulu. Beliau mengenakan pakaian terbaik. Beliau memakai minyak wangi, kemudian beliau duduk dengan penuh wibawa. Mengapa demikian? Karena beliau sedang menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Jadi beliau memang ahli hadis ya. Beliau ingin menunjukkan bahwa hadis Nabi harus dimuliakan. Pada masa sekarang kita terkadang datang ke majelis ilmu dengan pakaian yang seadanya, hati yang terasa tergesa-gesa, bahkan masih disibukkan oleh urusan dunia. Jadi mari kita coba bandingkan gitu ya, perbedaan-perbedaan ini. Bagaimana juga dengan Imam Syafi'i yang sangat menghormati gurunya. Ini pernah kita dengar ya, sering disampaikan. Beliau membaca lembaran kitab itu begitu pelannya, berhati-hatinya, sehingga dengan pelannya tersebut ingin menunjukkan bahwa jangan sampai mengganggu gurunya. Suara yang berisik itu tentu akan mengganggu gurunya. Begitulah Imam Syafi'i yang sangat berhati-hati, memiliki adab yang tinggi. Membalik halaman mushafnya sangat dengan adab yang dijaga. Lalu bagaimana dengan nada dering telepon yang berbunyi keras saat kajian, atau
percakapan yang mengganggu jamaah yang lain. Tentunya sering kita dapati ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana keseriusan jamaah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal menempuh perjalanan ribuan kilometer demi mendengar satu hadis. Beliau rela menahan lapar, rela juga berjalan kaki. Kita ketahui pada saat itu memang tidak ada kendaraan yang memadai, paling unta atau keledai. Rela tidur dengan seadanya, makan yang sangat sederhana. Begitu sulitnya mencari ilmu. Bagaimana dengan sekarang yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kitab-kitab hadis-hadis tersedia di telepon genggam, ceramah dapat didengarkan kapan saja melalui YouTube misalnya. Namun ironisnya semangat belajar justru sangat menurun. Berarti masalahnya bukan karena sulitnya mendapatkan ilmu, akan tetapi masalahnya adalah lemahnya semangat. Itulah yang terjadi pada dunia sekarang ini. Jadi kita punya sarana yang cukup lengkap, akan tetapi pemanfaatannya barangkali yang masih perlu kita tingkatkan. Ini juga tidak terlepas dari karena ilmu pengetahuan. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir adalah adab kepada guru harus diiringi dengan adab kepada sesama jamaah. Jangan melangkahi pundak, ini kalau benar-benar rampat ya para jamaahnya. Jangan melangkahi pundak orang lain jika masih ada jalan yang lain. Jangan mengambil tempat orang lain. Berilah ruang bagi jamaah yang baru datang. Begitu keakraban di antara jamaah. Majelis ilmu bukan hanya tempat tempat untuk belajar, tetapi juga adalah tempat untuk melatih akhlak. Jadi semuanya tentunya apabila kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, mengingatkan kita kembali bagaimana kita memiliki adab di dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengingatkan kembali agar kita berkonsentrasi di dalam mencari ilmu tersebut. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari jamaah untuk melengkapi apa yang saya sampaikan, kami silahkan. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.